Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Kantono Dwi Putranto dengan NIM 2402011020246, mahasiswa S1 PJJ Manajemen pada Universitas Cyber Asia. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang penanganan kebocoran data pada instansi pemerintah. Pemaparan kali ini saya lakukan untuk memenuhi penugasan atas UTS pada mata kuliah ITC Literasi. Saya akan coba share screen. Judulnya adalah penanganan kebocoran data pada instansi pemerintah, di mana list of content-nya adalah latar belakang yang pertama, yang kedua adalah contoh kasus, yang ketiga adalah 7 prinsip perlindungan data pribadi, yang keempat adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, dan kelima adalah kesimpulan. Latar belakang. Latar belakang ini dimulai dari akhir-akhir ini kita sering melihat pemberitaan mengenai kebocoran data yang dikelola oleh instansi pemerintah. Kebocoran data yang dikelola oleh instansi pemerintah dan lembaga negara seperti ini sudah berkali-kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari 2020, 2021, 2023, dan yang terakhir bahkan sampai di tahun 2024 ini. Entah hal ini karena memang murni kelalaian orang-orang yang bekerja di pemerintahan atau memang karena infrastruktur yang belum memadai dalam hal pertahanan cyber attack yang makin merajalela. Contoh kasusnya adalah bocornya data pribadi masyarakat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ada juga bocornya 204 juta DPT Pemilu 2024 yang dikelola oleh KPU. Ada juga kebocoran data Kemenkes yang terjadi di tahun 2021. Hal ini sangat memprihatinkan karena di tahun 2024 ini saja masih terjadi. Bahkan dari 2021 sudah terjadi, 2022, 2023, 2024 sudah terjadi. Hal ini mengindikasikan lemahnya peran pemerintah dalam mengelola dan melindungi data masyarakat yang dikelola oleh instansi pemerintah. Padahal sejatinya data atau eh, data-data yang dikelola pemerintah ini merupakan data-data pribadi yang rawan disalahgunakan oleh para hacker ataupun para penjahat yang akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan membahas yaitu yang pertama adalah 7 prinsip perlindungan data pribadi. 7 prinsip tersebut meliputi lawfulness, fairness, and transparency. Yang kedua adalah purpose limitation. Yang ketiga adalah minimization. Yang keempat adalah akurasi. Yang kelima adalah storage limitation. Yang keenam integrity and confidentiality. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah accountability. Yang pertama, lawfulness, fairness, and transparency. Prinsip ini dimaksudkan agar data pribadi diproses secara sah, adil, dan dilakukan secara transparan. Maksudnya, pemrosesan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, serta secara terbuka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari individu yang menjadi subjek data tersebut. Yang kedua adalah purpose limitation. Secara sederhana, prinsip ini bermakna bahwa data pribadi yang diproses harus sesuai dengan tujuan yang jelas. Dengan demikian, data tersebut tidak digunakan untuk kepentingan selain yang ditentukan di awal ketika mengumpulkan data. Selanjutnya adalah minimization, atau pada prinsipnya data yang diproses harus sedikit mungkin sesuai dengan tujuan diprosesnya data tersebut. Tidak boleh kita meminta data A, B, C, padahal sebetulnya yang kita minta itu hanya A. Yang kita butuhkan itu hanya A, tapi kita meminta A, B, C. Ini akan menimbulkan kerawanan penyalahgunaan data tersebut. Dengan demikian, suatu instansi sebenarnya tidak memegang data pribadi terlalu banyak, kecuali data pribadi tersebut benar-benar dibutuhkan untuk tujuan yang ditetapkan di awal. Yang selanjutnya adalah akurasi. Pemrosesan data harus dilakukan secara akurat dan mutakhir sehingga data pribadi yang tidak sesuai atau tidak akurat harus segera disesuaikan atau bahkan dihapus dan dimusnahkan agar data yang diolah nantinya akan menghasilkan informasi yang reliable dan juga benar adanya. Storage limitation, yaitu data pribadi tidak boleh disimpan melebihi waktu yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dilakukannya pemrosesan terhadap data tersebut.
Selanjutnya, integrity and confidentiality. Ini adalah poin yang sangat-sangat penting, di mana instansi yang mengelola dan memproses data harus melakukan segala upaya keamanan yang diperlukan untuk menjamin terlindunginya data pribadi dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti perubahan data tanpa hak, penyalahgunaan akses data secara tanpa hak, dan melawan hukum. Hal ini sering terjadi atau mungkin pernah kita dengar di mana eh, jual beli data yang dilakukan oleh para oknum-oknum di instansi pemerintahan. Bahkan yang terakhir adalah eh, pegawai Komdiki menjadi yang harusnya menjadi pelindung kita, malah bekerja sama dengan para penyedia jasa judi online, Pak. Ini sangat-sangat melanggar integritas yang sebetulnya harus kita jaga. Yang selanjutnya adalah accountability. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar pihak yang melakukan pemrosesan data harus bertanggung jawab dan memastikan dilaksanakannya prinsip-prinsip perlindungan data pribadi di atas. Dari hal tujuh poin yang dapat disampaikan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah itu sangat banyak. Namun akan saya rangkum beberapa saja, di mana salah satunya adalah kesiapan dan kesigapan. Pertama adalah mengenai kesiapan dan kesigapan instansi atau lembaga terkait. Instansi terkait pada dasarnya harus sigap dan melakukan tindakan keamanan yang diperlukan sesegera mungkin untuk menjamin tidak semakin tersebarnya data pribadi yang diduga bocor. Meskipun terlihat cukup teknis, hal tersebut pada prinsipnya merupakan perwujudan dari prinsip integrity dan confidentiality sebagaimana yang disampaikan di atas. Jadi apabila terdapat kebocoran data, hendaknya instansi-instansi terkait segera melakukan tindakan pencegahan agar tidak merembet kemana-mana. Contohnya apabila terjadi di KPU, maka tim keamanan cyber KPU harus segera melakukan atau men-track apa di mana kebocoran yang terjadi sehingga data-data yang eh, belum bocor bisa kita selamatkan karena data-data yang ada sebetulnya adalah data-data yang sifatnya pribadi, bahkan dari nama, bahkan sampai nomor handphone, nama orang tua, dan sebagainya. Ini data-data ini sangat-sangat rawan disalahgunakan. Bisa jadi data-data tersebut nantinya berkaitan dengan pinjaman online atau judi online, sehingga rawan sekali terjadi tindak kejahatan. Bahkan bisa juga menjadi awal dari terjadinya kejahatan perbankan. Banyak terjadi kasus di mana data-data perbankan yang bocor juga mengakibatkan pembobolan saldo rekening pada seseorang. Selanjutnya adalah penetapan regulasi. Yang kedua adalah penetapan regulasi. Pemerintah didorong untuk dapat membuat aturan yang tegas dalam pengelolaan data. Selain itu, pelaksanaan atas peraturan tersebut juga harus dilaksanakan sebaik mungkin guna menjamin keamanan data yang dikelola. Pemerintah melalui undang-undang ITE dan juga tentang undang-undang yang lain seharusnya didukung untuk dapat menetapkan regulasi-regulasi baru di mana keamanan data ini menjadi poin yang sangat-sangat penting, menjadi poin yang patut diperhatikan karena makin ke depan adalah perkembangan industri, perkembangan teknologi informasi menjadi sangat pesat. Hal ini harus dibarengi dengan penetapan regulasi yang akan melindungi data para konsumennya ataupun data-data lain yang bersifat pribadi. Selain itu, peraturannya juga harus dilaksanakan. Jangan hanya eh, penetapannya saja, regulasi sudah ada, namun tidak dilaksanakan akan sama saja bohong. Selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur menjadi upaya nyata yang harus dilakukan pemerintah guna menghadapi serangan cyber yang semakin marak dan semakin bervariasi. Contohnya serangan phishing ataupun serangan-serangan lain yang eh, menjurus kepada tindak kejahatan kriminal di dunia cyber. Infrastruktur yang out of date akan rentan terkena serangan cyber yang pada akhirnya mengakibatkan kebocoran data terjadi kembali. Contoh yang dapat dilakukan adalah dengan pembaruan perangkat lunak, pemeliharaan rutin atau maintenance, ataupun pembangunan sistem pertahanan cyber yang mumpuni. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas SDM.
Yang keempat ini adalah peningkatan kualitas SDM. SDM merupakan bagian tak terpisahkan dari langkah peningkatan infrastruktur yang disebutkan sebelumnya. Infrastruktur yang canggih harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni. Perekrutan orang-orang yang kompeten maupun peningkatan skill bagi pegawai existing melalui pendidikan, kursus, dan sebagainya menjadi hal yang harus dilakukan. Ini berkaitan dengan man behind the gun atau orang yang bekerja itu harus sesuai dengan kompetensinya. Karena semakin ke sini serangan cyber sangat canggih, kita juga membutuhkan orang-orang dengan kualitas SDM yang mumpuni, sehingga data-data yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah dapat terjaga dengan baik. Kesimpulannya adalah instansi pemerintah berkewajiban untuk melindungi data yang dikelola baik dari segi keamanan maupun pemanfaatannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa data-data pribadi ini salah satu bentuk hak asasi yang harus dilindungi berkaitan dengan privasi masing-masing pribadi tersebut. Terus selanjutnya pembuatan regulasi dan juga peningkatan infrastruktur serta kualitas SDM menjadi langkah nyata bagi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas data yang telah dikumpulkan dan dikelola. Ya, terima kasih. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar nantinya. Dan juga pemaparan ini saya sampaikan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah ITC Literasi. Cukup sekian saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.